Kata siapa diet itu nyiksa? Oke dok, nah kita sering dengar istilah obesitas. Apa sih sebetulnya obesitas itu dan yang kayak gimana orang yang sebetulnya masuk kategori obesitas? Nah, obesitas ini sebenarnya definisi medis ya. Kita kalau dalam masalah gizi kan ada yang kurang, atau malnutrisi gizi buruk, atau ada yang lebih. Nah, yang lebih ini ada yang namanya overweight atau kelebihan berat badan dan obesitas. Bedanya apa? Kelebihan berat badan atau overweight itu memang berat badannya yang berlebih. Tapi kalau udah masuk obesitas itu benar-benar lemaknya yang berlebih. Dan ada grade-grade-nya, makin lama makin berat. Seperti itu. Obesitas itu diambil dari indeks massa tubuh. Jadi cut-off-nya nanti dihitung, berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Nanti dapat angkanya, kalau di atas 22,9 itu artinya obesitas. Oke. Dan berarti kita bisa menghitungnya sendiri. Benar, ya? bisa dihitung sendiri. Memang indeks massa tubuh itu dibuat untuk masyarakat umum, jadi asal bisa ukur tinggi dan berat badan, pasti bisa tahu apakah saya normal, kelebihan berat badan, atau obesitas. Ini kayaknya yang di rumah langsung kayak berat badan dibagi tinggi badan kuadrat gitu ya. Kalau lebih dari 22,9, langsung bertemu dengan dokter Oki. Tapi sebetulnya juga itu standar dunia ya si IMT itu ya? Iya, itu untuk komunitas umum. Nah, kalau sampai ke dokter, tentu kita periksa yang lebih detail, yaitu komposisi tubuh. Karena indeks massa tubuh itu tidak menggambarkan isi dari tubuh. Maksudnya bagaimana? Misalnya kita lihat atlet binaragawan yang berotot itu kan berat badannya tinggi ya. Betul, mereka kan bisa sampai 120 kilo gitu berat badannya. Otot semua kan? Otot semua, tapi... Nah, kalau kita hitung indeks massa tubuhnya, maka jatuhnya obesitas, kan padahal enggak. Gitu. Nah, oleh karena itu perlu kita periksa komposisi tubuh. Bisa aja orang itu punya indeks massa tubuh yang bagus, tapi ternyata lemaknya lebih itu, misalnya lemaknya 40% atau bahkan mau 50% dari berat badan tubuhnya sendiri. Nah, itu udah bahaya itu. Dan sebetulnya yang bikin bahaya adalah memang obesitas itu adalah kategori penyakit ya dok ya? Benar, nah itu obesitas adalah penyakit yang harusnya sudah diatasi, jadi tidak menunggu misalnya sakit diabetes, stroke atau serangan jantung baru diobati obesitasnya. Nah itu kan terlambat. Jadi ketika udah masuk obesitas kita tangani supaya nggak menjadi penyakit-penyakit tersebut. Gitu. Karena jadi dari obesitas itu bisa lead ke penyakit-penyakit tidak menular yang mengerikan itu lah ya. Iya, obesitas itu akar dari penyakit-penyakit tidak menular tadi ya. Diabetes, stroke, serangan jantung, gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal obesitas juga nih dok, kan pasti itu tentunya bisa disembuhkan, karena itu kan penyakit ya, berarti bisa disembuhkan juga. Kiat-kiatnya dong dok, step-step juga dari mungkin yang bisa dilakukan step pertama untuk yang lagi nonton juga di rumah, untuk ya terhindar dari obesitas atau menyembuhkan obesitas juga. Untuk sobat sehat di rumah, pertama harus tahu indeks massa tubuhnya dulu, karena kan untuk tahu saya obesitas nggak ya, saya normal nggak ya gitu kan. Kalau udah tahu saya obesitas, nah itu bisa diusahakan dulu di rumah. Nomor 1, makan jamnya teratur. Kalau tiap hari makan siang jam 12 ya besok siangnya juga makan jam 12. Kemudian lihat dari komposisi makannya, diusahakan selalu ada karbohidrat, protein, sayur. Kemudian konsumsi sayur atau buah paling nggak 5 porsi sehari. Misalnya pagi makan buah, kemudian menjelang siang ada buah, pas makan siang ada sayur, dari siang menjelang malam ada cemilan buah, waktu malam pastikan ada sayurnya. Seperti itu. Terus ada lagi? Ya, kemudian dipastikan juga karbohidrat yang dikonsumsi itu karbohidrat kompleks, bukan yang simplek. Nah, maksudnya simplek itu adalah makanan yang
olahan. Jadi olahan dari tepung. Misalnya seperti biskuit, Aduh, kemudian penggemar mie instan gimana kabarnya? biskuit, mie instan, wafer, roti, boba, nah, apalagi itu gula-gula, krim, susu kental manis ya. Oh ya ampun, kayak lagi ngelis makanan favorit ya. Keluar semua Iya. tuh ke checklist semua. Benar, itu harus dihindari. Oke. Bahkan nanti kalau dibaca WHO itu tahun lalu atau 2 tahun lalu itu udah menyerukan mengenai pembatasan untuk iklan makanan-makanan ini untuk anak-anak gitu, karena berbahaya sekali, jangka panjangnya berbahaya sekali, menyebabkan anak-anak itu menjadi obesitas tanpa disadari. Oke, berarti penggantinya apa tuh yang kalau tadi kan kita harus cari yang kompleks gitu. Ya, yang kompleks tuh seperti apa dan contohnya deh biar gampang nih buat sobat sehat tuh apa tuh biar kita langsung masukin ke keranjang. Iya. Ya kan cemilannya itu aja, makannya itu aja. Walaupun namanya karbohidrat kompleks, tapi sebenarnya nggak kompleks. Jadi karbohidrat yang memang dari alam bentuknya seperti apa, tapi kita tidak proses terlalu jauh gitu. Oke. Misalnya apa, French fries gitu ya, French fries di fast food gitu, di junk food itu. Nah itu kan kentang itu sebenarnya baik, jadi ya kita makan dalam bentuk kentang rebus. Oke. Atau ubi cilembu kan enak juga, anis Itu enak gitu. banget ya malam-malam Nah, itu sambil alternatif. nonton. Iya, Makan sambil ubi. nonton, daripada makan French fries bisa diganti kentang rebus yang dibumbui seperti Oke. itu. Oke, jadi sebetulnya tinggal mencari penggantinya aja gitu Iya, ya. tinggal mencari penggantinya. Oke, terus selain makanan apalagi dok yang mungkin kiat-kiat lainnya? Ya, tadi selain makanan diusahakan juga harus gerak ya, olahraga gitu. Karena semakin banyak otot dalam tubuh kita, dia Iya. akan konsumsi kalorinya semakin banyak gitu. Oke. Jadi akan semakin cepat mencapai body goal. Oh iya nih, apalagi menuju bulan-bulan liburan ya Iya. kan? Yang mau mantai, yang mau foto OOTD gitu kan harus tetap dengan tampilan yang oke. Benar. Bukan bajunya dulu ya berarti ya. Iya. Badannya yang fit dulu juga. Nah dok, mengakalinya mungkin ya untuk di jam-jam yang bikin lapar atau mungkin yang masih punya mindset diet itu menyiksa, ada yang namanya cheating day. Nah, ini kayaknya kita belum bahas nih. Boleh nggak sih sebetulnya ada cheating day di tengah-tengah saat kita lagi diet gitu, dengan makanan yang lebih sehat atau mungkin ya di luar favorit kita sebelumnya. Kalau saya selalu izinkan cheating day, Oke. jadi seminggu sekali. Pada prinsipnya saya, sepertinya saya nggak pernah melarang pasien saya, oh tidak boleh makan ini sama sekali, nggak pernah itu. Oke. Bisa saya tunda. Jadi nggak strict banget yang kayak wah tersiksa gitu ya, sampai stres gitu, enggak ya? Misalnya Mbak Isa suka boba gitu, terus kan tanya, oh kalau mau turun berat badan, apa berarti nggak boleh makan boba? Iya, sama sekali. Salah, Oh. tetap nggak boleh, tapi ditunda. Bukan nggak boleh, tapi ditunda. Ditunda, oke. Iya. Maksudnya ditunda tuh kayak saya maunya sekarang, jadi Nah, nanti. ditunda sampai kapan? Nanti Sampai waktu kontrol, kalau udah boleh saya kasih tahu. Oh gitu ceritanya. Jadi biar ada yang ditunggu-tunggu ya, Iya, memotivasi gitu. juga sih sebetulnya ya dok ya. Atau dikonsumsi saat itu tadi, cheating day seminggu sekali. Jadi Oke. sama kayak kita kerja, kan kita menabung untuk suatu hari kita bisa luangkan untuk jalan-jalan bersama keluarga atau dengan pasangan kita cintai gitu ya. Makan juga gitu. Jadi selama 6 hari kita disiplinkan badan untuk makan yang sehat. Nah, hari ke-7 kita udah mikirin, oh nanti minggu mau makan apa ya yang enak gitu. Oh, Kalau jadi sebagai reward gitu kali ya. benar. Kalau misalnya kita tiap hari kita makannya reward terus ya, makan boba, makan French fries, ayam goreng, junk food semua dimakan setiap hari Mana ya sekarang yang kita lagi ngetren adalah seblak gitu seblak kan. ya. Kita menabung penyakit sebenarnya. Oke, gitu. Jadi Gitu ya. bukan nggak boleh tapi dibatasi dan mungkin yang bisa ngasih tahu, oke hari ini boleh makan junk food segini gitu ya. Itu berarti ada aba-aba komando dari dokter juga ya. Dari Iya, dokter nanti gizi. didiskusikan. Oh ya, yang boleh makan sekian atau seminggu sekali, yang boleh makan jenisnya apa aja gitu. Dan itu junk food ya. Itu untuk junk food, fast food tadi berbeda ya. Oh, junk food sama fast food tuh ternyata berbeda. Iya, Bedanya apa? Bukannya sama-sama aja, Dok? beda. Kalau junk food itu dalam WHO disebut juga jadi makanan HFSS, high food in in fat, sugar and salt.
makanan yang tinggi dalam minyak, gula, garam. Oke. Gitu. Nah, contohnya misalnya ya semua yang memang kebanyakan instansi ya, ayam goreng yang instan, kemudian french fries, tepung-tepungan, terus ya minuman, boba tadi ya. Jadi makanan-makanan yang sangat tinggi kalori, tapi nilai gizinya itu kurang. Kenapa bisa gitu? Karena dia diolah terlalu jauh, memprosesannya terlalu jauh, jadi dia kehilangan. Misalnya gandum. Gandum kan dia banyak fungsinya ya, ada serat, ada vitamin B-nya, tapi ketika dia digiling jadi tepung, nah itu kehilangan. Dari tepung dibikin lagi misalnya jadi boba, jadi bakmi gitu. Nah itu makin hilang lagi zat gizinya. Kemudian masih dipanggang, kita rebus lagi ya udah habis, sisa kalori, zat gizinya nggak ada. Nah itu namanya junk food. Oh, jadi over processed food lah ya Benar, sebetulnya junk over food. processed, ultra processed food, nah itu junk food. Oke, yang harusnya ada kebaikannya dari alam gitu ya, tapi karena prosesnya panjang akhirnya gone aja gitu, atau mungkin jadi minim sekali. Dan itu bikin cepat lapar. Oh gitu ya? Iya, bisa dibuktikan. Coba makan mie instan, misalnya sebungkus tetap lapar. Makan 2 bungkus tetap lapar. Iya, iya, iya. Dan lebih ke nagih lagi gitu ya, abis ini Iya. pengen lagi gitu ya. Oke, itu adalah soal junk food. Kalau fast food, bedanya apa, kan itu cepat juga nih kalau kita datang ke restoran cepat saji. Nah, udah ada tuh ayamnya. Nah, benar itu kuncinya apa? Memang hampir semua junk food itu adalah fast food, tapi tidak semua fast food adalah junk food, apalagi di Indonesia. Nah, contohnya fast food yang sehat adalah gado-gado, rujak. Yes. Itu kan makanan yang cepat penyajiannya, Iya, tapi betul. sehat. Oh, Nah, gitu. oke. Jadi kita cukup beruntung juga nih ya Sobat Iya. Sehat tinggal di Indonesia yang sebetulnya pilihan fast food tapi bukan junk foodnya tuh banyak sebetulnya. Iya, jadi untuk sobat saya di rumah kalau diajak makan, oh yuk kita makan fast food yuk yang sehat. Nah itu jangan kaget kalau tiba-tiba, lu kok makan gado-gado atau makan rujak? Dan sebetulnya juga jadi turunannya banyak ya. Kalau gado-gado tuh kan masih saudaraan sama lotek. Iya, Masih saudaraan juga sama kupat tahu. iya, kan yang penting cepat. Yang penting cepat gitu penyajiannya. Oke, berarti sebetulnya tinggal mindsetnya ya. Kalau sebetulnya dia tuh nggak semengerikan itu, nggak semenyebalkan itu, asal ya ketemu juga dengan orang yang tepat gitu ya. Bertemu juga dengan orang yang latar belakang medisnya, ya udah langsung ke dokter gizi juga seperti dokter Oki juga.